Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang terhormat, nama saya Ratnawati SPDI NIM 21000124720. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 193 Jena, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 193 Jena pada kelas 4 fase B semester 2 dengan materi Aku Anak Soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, Siap. mana duduknya? Mana senyumnya? Ini senyumku. Tepuk anak soleh. Siap. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Islam, Islam, yes. Selamat pagi kelas 4. Pagi, 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 yes. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk datang di tempat ini menuntut ilmu seperti biasanya. Ya, yang semua, sebelum kita awali materi pada pagi hari ini agar anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka terlebih dahulu kita awali dulu dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Nak Adit, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pengabdiannya dengan sekaligus mengabsen ya. Ya, silakan berdiri semua. Bagaimana? Lengkap jalan tulisan nak? Iya, di sekeliling tabel sini. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadirannya. Dengarkan namanya nak ya, yang saya sebut namanya silahkan bilang hadir. Alfia Nasyira, Zikratul Aulia. Supaya lebih semangat lagi, nah sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin sama teman tak. Ayo nak Wani, ya di sini. Anak soleh semua, masih ada tidak yang ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Apa coba materi minggu lalu? Tentang salam. Masih ada juga yang ingat bagaimana ucapan salam yang lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam bisa diucapkan? Terus ketika menelpon. Iya, baik anak-anak semua, untuk materi hari ini kita akan lanjutkan dengan materi Aku Anak Soleh, sub materi senang menolong orang lain. Ya, dari materi ini anak-anak soleh semua, adakah yang bisa sebutkan contoh senang menolong orang lain atau menolong orang lain? Hah? Bagaimana contohnya menolong orang lain? Memberi makanan kepada orang. Iya, terus apa lagi nak? Menolong teman ketika ada yang jatuh atau kena musibah. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Sekarang diamati ya. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar sedang apa ini? Ada yang tahu tidak? Gambar apa ini? Menolong orang yang jatuh. Kalau yang ini nak? Menolong orang yang kena bencana, misal bencana banjir. Hal yang seperti ini adalah hal yang patut kita contoh. Anak-anak solehku semua, setelah mempelajari materi hari ini, ibu guru berharap anak-anakku semua mampu menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Nah, anak-anak hebatku, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya harap anak-anak semua bisa memahaminya setelah mempelajari materi ini. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video atau melayangkan sebuah video tentang senangnya menolong, ya. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik nak ya, isi videonya, dan siapkan pulpen serta bukunya, catat isi video tersebut. Jangan lupa di follow ya teman. Ya, diperhatikan nak ya. Malah habis saya jatuh.
Susia berangkat tuh. Hah? Waduh, tuang lale. Aduh, mamai. Bangke semua. Astaga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dari tayangan video tadi. Ya? Apa yang terjadi dalam video tadi? Ada yang bisa jawab, Nak? Iya, silakan, Nak. Dalam video tersebut, Musa dan Harun membantu seorang kakek yang ingin mengangkat kakek. Tapi tiba-tiba semua kakeknya terjatuh. Musa dan Harun melihatnya dan langsung menolong kakek untuk membantu mengangkutnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok. Di sini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Dalam setiap kelompok bisa memilih teman kelompoknya sendiri. Nah, dalam setiap kelompok juga Ibu akan kasih tugas. Setelah kalian jawab semua, maka setiap kelompok naik di atas memaparkan hasil kelompoknya, ya? Paham, Nak? Tapi sebelum Ibu bagikan soalnya, sekarang kita breaking dulu supaya lebih semangat. Ayo semua berdiri. Tepuk semangat. Masya Allah. Nah, silakan dulu, Nak. Sekarang silakan pilih nama teman kelompoknya dulu. Ya, silakan, Nak. Pilih nama kelompok tak sebelum Ibu bagikan soalnya. Iya. Silakan bekerja, Nak, ya. Kasih dalam pembuatan soalnya. Iya. Iya, silahkan dikerja, Nak. Ingat dibaca baik-baik soalnya sebelum bekerja. Ibu yang mau tampilkan hasil kelompoknya. Ayo silahkan, Nak, kelompok 1 dulu ya. Ayo silahkan, Nak, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Mulyani bersama Husnul Fatimah, Rahmat, dan Ibnu Waniza. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Husnul Fatimah. Saya akan mempersilahkan Husnul Fatimah. Dia beragama Islam. Ia mempunyai saudara beragama Kristen. Saudaranya suka memberi hadiah. Dia tidak tahu apakah boleh menerima hadiah atau tidak. Biasakah hadiah membantu? Bagaimana dia bersikap? Jawaban pertama, dia dapat menerima hadiah dari saudaranya karena
bisa menjalankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Islam mengajarkan kita untuk toleransi terhadap agama orang lain. Widya bisa menerima hadiah dari saudaranya dengan mengucapkan terima kasih yang tulus tanpa merasa ragu. Menerima hadiah adalah bentuk kebaikan. Masya Allah. Itulah tadi hasil diskusi tadi kelompok 1. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3? Ya. Saya Bu, apa contoh tolong menolong? Apa contoh tolong menolong? Kelompok 2? Saya Bu, Ya, silakan Nak. apa manfaat tolong menolong? Iya, apa manfaat tolong menolong? Nah, sekarang silahkan kelompok 1. Jawaban kelompok 2. Tolong menolong dapat menciptakan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Jawaban kelompok 3. Contoh tolong menolong yaitu membantu orang yang kesusahan dan terkena bencana. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk temannya kelompok 1. Iya, sekarang silahkan tempel Nak. Tempel itu aja Pak. Nah, sekarang giliran kelompok berapa lagi? 2 atau 3? Ya, ayo Nak, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, Alfia Nashira, Rais Alkas dan Zikrul Aulia. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Muhammadiyah beragama Islam. Ia bersaudara dengan wayang Kartini yang beragama Hindu. Ketika musim hujan, rumah wayang Kartini kebanjiran. Muhammadiyah kurang mengerti apakah boleh membantu wayang Kartini. Bisakah kalian membantu bagaimana Muhammadiyah bersikap? Jawaban, sikap dan perilaku Muhammadiyah adalah menolong tanpa mempermasalahkan agama. Islam mengajarkan umatnya untuk membantu antar sesama tanpa membedakan agama. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai perilaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang beda agama. Jawaban kedua, saling membantu adalah perilaku yang baik dan dipertahankan agama. Saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Iya, itulah tadi pemaparan kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1 dan 3? Saya Bu, apa maksud tolong menolong? Iya, kelompok 2? Saya Bu, bagaimana sikap menolong? Siapa yang bisa jawab dari kelompok mana pertanyaannya? Dari kelompok 1 jawabannya adalah
Tolong menolong adalah sikap saling membantu. Kelompok 3 jawabannya adalah membantu orang yang kesusahan. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Bagaimana, diterima jawabannya? Iya, Bu. Ya, sekarang ditempel, Nak, silakan. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, ayo Nak, silakan turun, Nak. Sekarang giliran kelompok 3. Ayo Nak, maju kelompok 3 sayang. Ya, ayo Nak. Kelompok 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa bersama Ainul, Reza dan Akil Latifah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu akan dibacakan oleh Andi Ainul Haryana. Abizar anak yang cerdas. Ia satu kelas dengan Al-Farid yang kurang mampu dalam menyelesaikan tugasnya di sekolah. Pada suatu saat di kelas mereka sedang diadakan ulangan. Pada saat itu Abizar dengan cepat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Sedangkan Al-Farid kesusahan karena tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Bolehkah Abizar membantu Al-Farid menyelesaikan soal-soalnya dengan cara memberikan contekan? Jawaban nomor 1. Abizar membantu Al-Farid. Cara yang lebih baik adalah dengan memberikan atau bantu ujian seperti Al-Farid memahami materi dengan cara yang jujur, dengan cara yang karena contek tidak baik untuk Abizar maupun Al-Farid yang menolong yang jujur dengan nanti. Jawaban nomor 2. Menyontek atau diberikan contekan dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur dan bisa merugikan pihak orang lain karena kasihnya bukan tidak berdasarkan kerusakan dan kemampuan masing-masing. Islam mengajarkan setiap orang mendapatkan hasil yang sesuai usaha dan diri sendiri atau orang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kelompok 3. Nah, sekarang silahkan Nak, berikan kesempatan kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Silahkan kelompok 1 dan 2 memberikan kami pertanyaan. Saya, Bu. Mengapa kita perlu saling menolong? Iya, kelompok berapa ini Nak? Kelompok 1, Bu. Iya. Sekarang giliran kelompok 2. Saya, Bu. Jelaskan pengerti tolong menolong. Iya. Bagaimana Nak kelompok 3? Siapa yang bisa jawab sih Nak? Pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ya, silakan saya. Jawaban nomor kelompok 1. Mengapa kita harus saling menolong, yaitu supaya bisa memperkuat tali persaudaraan. Jawaban nomor 2. Supaya kerjaan kita atau pekerjaan bisa dimudahkan.
Masya Allah. Bagaimana nak kelompok 1 dan kelompok 2 diterima jawaban dari kelompok 3? Iya, Bu. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Iya, silakan ditempel nak punyanya. Ayo maju Kis. Ini nak, ayo Reza. Tempel. Kayak apa nak? Sebenarnya kirimnya nak. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk nak. Masya Allah, luar biasa cara pengerjaan kelompoknya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu yang mulia. Nah, bagaimana perasaannya nak setelah mengerjakan tugas-tugasnya atau tugas kelompoknya? Senang. Bagaimana lagi yang dirasa selain merasa senang? Bahagia, Masya Allah. Nah, kalau misal Ibu kasih kesempatan untuk mengulang lagi dari kerja kelompoknya ini, apa yang kalian harapkan dari tugas ini? Apa nak? Banyak waktu. Masya Allah, mau lebih banyak lagi waktunya dalam mengerjakan tugasnya. Iya, ada lagi yang lain? Apa yang diharapkan? Mendapatkan nilai yang tinggi. Mendapatkan nilai yang tinggi. Ibu belum nilai. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau mau hal itu semua, maka kita harus semangat dalam belajar. Harus rajin-rajin belajar, ya, kalau mendapatkan nilai yang lebih bagus. Dan soal waktu, karena waktu mengajar sudah ditentukan. Jadi, waktu yang luas mengajar adalah waktu yang terlama mengajar. Waktu yang paling afdal cara mengajarnya itu kalau mau menunggu waktu lamanya, maka kita berbanyak belajar di rumah selain belajar di sekolah. Iya. Nah, sekarang Ibu akan nilai hasil kelompoknya, ya. Ibu akan mulai dari kelompok 1, ya. Yang mana kelompok 1? Coba angkat tangan kelompok 1 dulu. Iya, kelompok 1. Perhatikan. Ini hasilnya, hasil kerja kelompok 1. Dan kalau penilaian kelompok 2 dan 3 bagaimana ini nak? Cantik hasilnya, banyak kreasinya, ya, banyak kreatif-kreatifnya cara mengerjakan soalnya. Terus soalnya juga penulisannya rapi, ya? Iya, rapi. Nah, sekarang Ibu akan kasih nilai. Sebelum Ibu kasih nilai, karena ada saya lihat coretan-coretannya, ya. Lain kali kalau dijawab dikasih lagi soal supaya lebih rapi lagi caranya menulisnya, ya. Iya. Jadi untuk hari ini Ibu akan kasih nilai 95. Tepuk tangan dulu. Iya, semoga senang ya dengan nilainya. Nah, sekarang kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kalau dari tampilan kelompok 2 bagaimana, nak? Ada rumput. Oke, terus apanya lagi? Penilaian kelompok 1 dan 3 ini untuk kelompok 2 bagaimana? Cantik tidak penampilannya? Cantik. Cara penulisannya juga kelihatan rapi. Tapi ada lagi coretannya ini. Ya, dipermudah, dipercantik lagi, diperhalus lagi cara penulisannya nanti, Naya, ya. Diteliti dulu cara bacanya, baru dijawab. Oke? Kelompok 2? Iya, Ibu Guru akan kasih juga nilai 95. Oke. Nah, sekarang giliran
tulisannya tidak terlalu bisa dibaca, ya. Ini. Tadi cara bacanya juga patah-patah, terus juga ini memang betul ya. Belum terlalu bisa dibaca ya, atau kelihatan cantik tapi kenapa tidak bisa dibaca ya? Iya. Lain kali kalau kerja kelompok atau dikasih soal, dijawab baik-baik dulu soalnya nak ya, baru dikasih halus lagi, dikasih rapi lagi cara penulisannya supaya bisa dibaca. Dina? Iya, dikasih cantik lagi caranya menulis. Ya, nah sekarang ibu akan kasih nilai ya 90. Oke, ibu akan menampilkan PowerPoint atau PPT tentang mengapa kita perlu saling menolong. Ya, saling menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan yang diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi ini adalah perintah Allah kepada hambanya untuk kita saling tolong menolong kepada orang lain tanpa, betul sekali, tanpa mengharapkan imbalan. Karena dengan menolong dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan membalas apa yang kita perbuat, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang mana dimaksud ini saling menolong dalam kebaikan dan takwa? Menolong dalam hal yang baik, misal tadi ada apa? Yang membutuhkan pertolongan, jika sekiranya ada teman tak yang jatuh, atau ada nenek-nenek yang mau melintas ke jalan raya, terus kita melihatnya, bagaimana? Apakah kita harus membiarkan nenek itu jalan sendiri atau menolong? Ya, maka itulah yang disebut dengan menolong dengan ikhlas atau takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Iya. Nah, sekarang contoh tolong menolong dalam kebaikan. Yang mana itu contoh menolong dalam kebaikan? Ada yang bisa jawab? Contoh menolong dalam kebaikan? Apa nak? Menolong teman yang jatuh. Terus apa lagi? Terus? Iya, inilah semua contoh tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sekarang contoh menolong dalam perbuatan dosa. Contoh menolong dalam perbuatan dosa yaitu tadi bagaimana? Bekerja sama ketika ulangan. Nah, ini tadi yang berdiskusi seperti yang kita lakukan tadi kan? Tapi alhamdulillah di sini bagus semua di caranya, tidak ada yang egois. Nah, yang tidak bagus itu berbuat apa, menolong yang tidak bagus. Kalau berdiskusi
mesti dia yang selalu mau dianggap benar jawabannya. Dia yang selalu mau menonjol di situ di dalam kelompoknya. Ya, tidak ada kerjasamanya kayaknya seperti itu ya. Nah ya, kita harus menolong dalam hal kebaikan dan menghindari hal-hal yang buruk atau tidak bagus atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak semua, Ibu lagi akan memberi lagi sebuah tugas lagi. Ini yang ada di layar. Ya, tugas ini dikerja berindividu dan sebentar setelah dikerja Ibu akan periksa soalnya. Ya, sekarang silakan persiapkan buku dan pulpennya. Ditulis atau saya bacakan saja ya. Ya. Soal nomor 1. Mengapa kita perlu saling menolong? Yang kedua, atau Ibu guru ulang, mengapa kita perlu saling menolong? Kedua, soal kedua, ayat tentang perintah tolong menolong terdapat dalam surah apa? Kalau masih ingat tadi. Terus yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal apa? Ya, cukup 3 saja soal untuk hari ini. Silahkan dikerja nak. Bagaimana anak solehku semua? Sudah selesai? Sudah, Bu. Masya Allah. Ayo. Nah, sebelum Ibu simpulkan materi hari ini, Ibu mau kasih lagi PR, ya. PR gunanya Ibu kasih PR agar anak-anakku semua lebih semangat lagi belajar di rumah. Ya nak ya? Iya, silakan ditulis nak PR-nya. Saya bacakan. Soal pertama, apa yang akan kamu lakukan jika melihat orang yang sedang kesusahan? Terus soal kedua, apakah boleh menolong orang yang berbeda agama jika terkena bencana? Iya, nanti dijawab sayang, boleh? Iya, nanti bagi jawabnya silahkan dijawab di rumahnya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan periksa PR-nya. Ya? Bagaimana? Sudah selesai PR-nya atau saya ulang kembali? Dibacakan nak? Sudah. Baik. Sekarang kesimpulan dari materi hari ini, sebagai anak soleh dan soleha, kita hendaknya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan senang menolong orang lain dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan, bukan sebaliknya dalam keburukan. Iya, jadi kita harus menolong dalam kebaikan. Iya. Nah, anak-anak semua, materi selanjutnya atau materi pekan depan, insya Allah kita akan bahas lagi tentang sholat duha dan tahajud. Ya? Iya, belajar semua di rumah nak ya. Dan untuk materi hari ini, Ibu akan akhiri atau kita masih sama-sama
yang pedas.